Film diawali dengan memperlihatkan sebuah desa nelayan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil lautan. Dari sebuah perahu mesin yang baru saja berlabuh, turunlah seorang pria tampan bernama Emil. Nah, kepulangan Emil yang merantau sebagai tenaga kerja di luar negeri memang sudah dinantikan dengan istri serta keluarganya. Selang beberapa hari setelah kepulangan Emil, di suatu malam datanglah teman Emil yang bernama Ruth. Dia berniat untuk menginap di rumah dari Emil. Dari balik jendela, terlihat Anna yang merupakan istri Emil hanya melihat kedatangan teman suaminya itu dengan ekspresi yang begitu dingin. Di pagi buta keesokan harinya, Anna menemui ibunya yang baru saja datang jauh-jauh dari kota untuk mengajaknya pulang ke rumah. Dari percakapan mereka, terkuaklah fakta bahwa Anna dan juga Emil belum nikah secara resmi alias nikah sirih tapi sudah memiliki seorang anak. Penantian Anna selama 7 tahun, akhirnya hari itu terbayar lunas setelah si Emil mempersuntingnya secara resmi. Dengan menggunakan gaun berwarna putih, Anna terlihat begitu sangat cantik dan mempesona, serta mendapatkan banyak pujian dari tamu undangan. Ruth yang merupakan teman Emil waktu bekerja di luar negeri juga terlihat hadir di pesta sederhana itu. Tapi di balik acara itu, terlihat ibu Anna malah melangkahkan kakinya pergi meninggalkan pesta tersebut. Di malam harinya, Emil yang sudah mabuk berat karena kebanyakan minum tuak tanpa sengaja memuntahkan cairannya ke baju si Anna. Ketika sudah mencuci baju karena muntahnya si Emil, Anna melihat si Ruth yang habis mandi di lautan. Dan melihat bodi Anna yang bak gitar Spanyol mengakibatkan batang singkong si Ruth ini menjadi cenat-cenut. Di sisi lain, semenjak kepulangan Emil dari Qatar, ia selalu mengalami mimpi buruk. Selain sering mimpi buruk, ternyata sepulang Emil dari Qatar, ia memiliki masalah dalam hal kejantanannya. Saat makan malam bersama, keluarga Emil yang Anna duduk saling berhadapan melihatnya dengan tatapan yang misterius. Anehnya, ketika Ruth dirayu oleh seorang gadis lokal yang bernama Martha, Anna malah terlihat judes. Dari sini terlihat jelas bahwa Anna merasa cemburu. Dan lalu berjoget TikTok ala zaman now di atas meja. Tak mendapatkan respon dari Ruth, si Martha malah menggoda Emil. Sehingga membuat Anna menjadi marah dan lalu melempar sepatu Cinderellanya ke wajah Martha. Suatu hari ketika mereka sedang berladang, tiba-tiba Anna ingin mengajak Emil untuk melakukan ritual malam Jumat. Namun dengan gobloknya, Emil kemudian menolak untuk melakukan penanaman benih dengan kekasihnya itu. Emil pun beralasan bahwa saat ini mereka membutuhkan banyak uang untuk merenovasi rumahnya. Dan dari penolakan itu, kini malah Anna yang giliran menolak, diajak reuni malam Jumat oleh si Emil di dalam dapur. Saat sedang gabut, Anna kerap membayangkan sedang berkuda-kudaan dengan Ruth di sebuah perahu. Entah sedalam apa rasa cinta Anna terhadap si Ruth. Saat sedang memenuhi foto suami dari sahabatnya itu, Anna pun nekat mengiris pergelangan tangannya hingga berdarah dan jatuh pingsan. Beruntungnya saja, Emil yang pada saat itu tidak mimpi buruk, lalu terbangun dan langsung mencari keberadaan Anna. Anna. Mendengar kabar buruk yang menimpa anaknya, ibunya kembali datang untuk langsung mengetahui kondisi dari Anna. Beliau bercerita kepada ibunya Emil mengenai masa lalu Anna yang pernah ditipu oleh kekasihnya yang secara diam-diam telah memiliki seorang istri. Dari sini ibunya pun sangat paham mengapa mantunya itu sangat rentan terhadap stres. Beberapa waktu kemudian, saat luka si Anna telah mulai sembuh, ibunya kembali datang ke desa untuk bertemu dengan anaknya. Dari percakapan mereka, terungkaplah bahwa Ruth adalah mantan si Anna yang pernah meninggalkannya. Tujuan ibu Anna itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu ingin mengajak Anna untuk segera pulang ke kota. Namun, Anna pun tetap bersikukuh dan keras kepala untuk tidak mengikuti ajakan dari ibunya itu.
Ketika Ana menguping pembicaraan Ruth dan juga Emil, Ana pun sama sekali tidak mengerti mengenai percakapan dua pria itu. Namun Ana melihat ada kecemasan akan suatu hal di wajah Emil bersama Ruth. Ruth yang sadar kalau hubungan Emil dan juga Ana sedang tidak akur, mencoba untuk menjadi penengah dan menasihati Ana pada malam itu. Penjelasan dari Ruth pun akhirnya menjadi sia-sia yang dikarenakan Ana langsung pergi dari hadapannya. Tanpa mereka ketahui, ayah angkat Emil telah menyaksikan pertengkaran mereka dari kejauhan. Hindi ko alam gagawin. Ang puta, si Rod alam. Nah, di suatu kesempatan, ayah Emil bercerita kepada sang anak tentang kedekatan Ruth dan Ana yang dirasanya telah berlebihan. Dari pernyataan ayah angkatnya itulah, Emil mulai sadar akan tingkah laku Ruth terhadap Ana yang mulai mencurigakan. Bahkan dengan sengaja, Emil malah menyosor merahnya bibir Ana di hadapan dari Ruth agar bisa memancing respon sahabatnya itu. Punyang memikirkan rumah tangga yang mulai oleng, Emil pun sering melampiaskannya dengan cara mabuk-mabukan. Tali putang ini ya. Entah kejahatan apa yang mereka lakukan di Qatar, sehingga setiap mereka melihat polisi, Ruth dan juga Emil pun langsung kabur tunggang langgang. Dirasa telah membawa pengaruh buruk terhadap anaknya, ayah angkat Emil pun menyuruh kepada Ruth untuk segera pergi dari desa itu. Keesokan harinya, penduduk desa pun digemparkan dengan kematian ayah angkat Emil di pesisiran pantai. Emil yang telah menganggap ayah angkatnya itu seperti ayah kandungnya sendiri, tentu merasa sangat terpukul dan begitu bersedih. Suaminya yang hanya mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari membuat Ana menjadi emosi lalu mengadu kepada sang mertua. Nasa ibang mundo na siya at wala akong lugar doon. Ana, unawain mo na lang si Emil. Setelah didesak sama Ana, akhirnya Ruth menceritakan sebuah rahasia antara dia dan juga Emil. Nah, di mana ketika bekerja di Qatar, mereka telah membunuh seseorang penduduk lokal yang akan melecehkan Emil. Dan sampai saat ini, jenazah yang mereka kuburkan itu tidak pernah ditemukan oleh pihak kepolisian. Mendengar cerita itu, Ana bukannya merasa ketakutan, melainkan ia malah menganggap Ruth ini sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pumatay ka na. Hindi mo kaano-ano. Nah, dari semenjak saat itu, Ana dan juga Ruth nekat bermain gila di belakang Emil. Bahkan saat di ladang pun, Ana dengan liarnya langsung mengajak Ruth untuk melakukan ritual malam Jumat. Yang pada akhirnya mereka pun tertangkap basah oleh Emil. Saat itu juga, Emil langsung menghadiahkan Ruth dengan beberapa bogem mentahnya. Merasa dirinya telah bersalah, Ruth pun lalu meminta maaf kepada sahabatnya itu. Alih-alih ingin berdamai, Ruth yang licik ini malah mendorong Emil yang saat itu tepat terjatuh di atas sebuah cangkul. Melihat suaminya yang telah tewas di depan matanya, dengan santainya Ana malah menyuruh Ruth untuk segera menguburkan jasad dari suaminya itu. Sesampainya di rumah, Ana sontak merasa emosi ketika melihat sebuah pesan mengenai istri Ruth yang memberitahukan bahwa saat ini ia sedang hamil dan meminta kepada Ruth untuk segera pulang ke kota. Setelah itu, Ana lalu pergi ke pinggiran pantai dan membawa beberapa ikan yang dikenal beracun. Ana pun lalu memasak dan akan dihidangkan kepada kekasih hatinya, yaitu Ruth. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Ruth pun lalu dengan lahapnya menyantap masakan yang telah disiapkan oleh wanita cantik itu. Dan benar saja, seketika Ruth pun langsung terkapar dengan mulut yang telah berbusa. Dengan wajahnya yang dingin, Ana lalu pergi ke sebuah dapur dan mengambil sebilah pisau. Dan tanpa diduga, Ana pun langsung memotong keris empu gandring dari Ruth yang sudah letoi itu, lalu mengunyahnya.
Dengan tatapan matanya yang kosong, Ana lalu berjalan keluar rumah disertai dengan jeritan para tetangga karena syok melihat mulut Ana yang penuh dengan darah. Dan lalu film pun tamat.